Shalom, selamat pagi. Semoga kita semua sehat ya. Renungan hari ini, hari Kamis tanggal 30 Juli tahun 2020, terambil dalam Filipi pasal yang keempat, ayatnya yang ketujuh. Berbunyi demikian, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Sekali lagi saya baca, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Surat Paulus kepada jemaat Filipi berbeda dengan surat-surat yang lain, baik itu kepada jemaat yang ada di Kolose dan yang lain-lain. Tapi ketika Paulus menulis surat ini kepada jemaat yang ada di Filipi, Paulus berada di penjara. Dan surat-surat ini merupakan nasihat-nasihat kepada umat-umat Tuhan agar mereka maju mengenal Tuhan dan juga ada di dalam persatuan, kerendahan hati, terlebih damai sejahtera. Dalam ayat yang ketujuh, Paulus katakan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati, pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kalau ada damai sejahtera Allah di dalam hidup saudara dan saya, di dalam hidup kita semua, maka akan memelihara hati dan pikiran kita. Karena ada ketenangan hati, punya perasaan yang selalu ada damai, dan pikiran selalu berpikir positif. Jadi bukan damai dari dunia ini, tapi jelas Paulus katakan damai sejahtera Allah. Milikilah damai sejahtera Allah. Ketika kita memiliki damai sejahtera Allah, itu akan memelihara hati kita, memelihara pikiran kita. Ketika kita ada di dalam Kristus Yesus. Mari kita lihat yang dimaksud oleh Paulus tentang damai sejahtera Allah supaya kita miliki, supaya kita rasakan. Yang pertama kita lihat yang dimaksud oleh Rasul Paulus, bagaimana perasaan yang kita rasakan atau kita alami, yaitu perasaan keyakinan. Perasaan keyakinan yang teguh bahwa Yesus itu dekat, ada di dalam hati kita. Yesus yang menguasai hati kita, menguasai pikiran kita. Jadi benar-benar perasaan yang mempunyai keyakinan yang teguh bahwa Yesus itu dekat. Ketika kita alami kedekatan dengan Yesus, maka kita akan alami damai sejahtera. Pikiran kita juga bukan pikiran-pikiran negatif, tapi pikiran-pikiran positif yang akan membangun iman percaya kita. Jadi ada kasih Allah. Kasih Allah itu yang bekerja di dalam kehidupan kita. Kasih Allah itu yang bekerja di dalam hati dan pikiran kita. Mari kita mau senantiasa memiliki pikiran yang meyakini bahwa Allah itu kasih. Di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, Allah itu kasih. Kita akan baca di dalam Roma pasalnya yang ke-8.
ayat 15 dan ayat yang ke-16 dikatakan demikian, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Saya lanjut dalam ayat 17, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama Dia. Memang ada penderitaan di dalam dunia, karena kita sebagai ahli waris, kita ini anak. Tapi penderitaan itu bukan menghilangkan damai sejahtera Allah, karena kita merasa begitu dekat dengan Yesus Kristus. Kita begitu dekat karena kita ini anak. Kita merasakan kedekatan yang luar biasa. Nah, hal yang kedua di sini, di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-28 sampai 32, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Nah, kita lihat bagaimana bila kita menyerah total sepenuhnya kepada Allah, semua kesusahan kita mungkin, kecemasan kita mungkin, kekhawatiran kita, ketakutan kita, serahkan dan bawa di dalam doa. Sebab dalam ayat yang ke-28 dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Bagi saudara dan saya, bagi kita semua yang mengasihi Tuhan, mengasihi Allah. Jadi Allah turut bekerja ketika kita benar-benar menyerahkan total atau sepenuhnya kepada Allah. Ketakutan kita, kecemasan kita, kesusahan kita, kekhawatiran kita, kita bawa di dalam doa. Kita serahkan semua di dalam doa kita. Di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-30, saya akan baca sampai ayat yang ke-32. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Allah di pihak kita, karena kita benar-benar merasakan kedekatan. Kita perlu mengalami bagaimana perasaan dekat dengan Allah, dengan Tuhan kita. Karena dikatakan demikian dalam ayat 31 Roma 8. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Dia telah berikan anaknya satu-satu untuk menebus segala dosa-dosa kesalahan kita. Itulah bukti kasih Allah
bagi saudara dan saya. Dia begitu mengasihi kita semua. Biarlah kita mau memiliki hati yang dekat. Biarlah hati kita, pikiran kita benar-benar yang sudah diperbaharui. Sebab itu dalam ayat yang ke-8 di dalam Filipi 4 dikatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Puji Tuhan. Renungan firman Allah pada hari ini, pagi ini, biarlah akan menuntun perjalanan hidup kita sepanjang hari ini di dalam segala aktivitas kita. Biarlah damai sejahtera Allah akan memelihara hati kita dan pikiran kita. Kita tidak akan berpikir buruk tentang orang lain, karena ada damai sukacita di dalam hati kita, di dalam pikiran kita. Hati kita selalu mau melakukan kebaikan. Hati kita terbuka. Hati kita dekat dengan Tuhan. Hendaklah kebaikanmu, Paulus katakan, diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, kami menaikkan ucapan syukur kepadamu di hari yang baru ini. Kembali kebenaran firman-Mu meneguhkan iman kami, supaya benar-benar kami mengalami Engkau, kedekatan dengan Engkau, sehingga kami akan alami damai sejahtera Allah di dalam hati dan pikiran kami, ya Tuhan. Firman-Mu mengingatkan kepada kami semuanya, biarlah di hari yang baru ini kami mau membuka hati kami seluas-luasnya, supaya Engkau yang masuk dan tinggal di dalam hidup kami. Kami tidak berdosa melalui pikiran, melalui perkataan kami, tetapi senantiasa Allah Roh Kudus menuntun, memimpin perjalanan hidup kami, untuk kami taat dan melakukan kebenaran firman-Mu. Pada saat ini ya Tuhan, Engkau kenal umat-umat-Mu, Engkau kenal kami semuanya, yang mungkin hari-hari ini ada di dalam kecemasan, ada di dalam ketakutan, ada di dalam kekhawatiran. Tuhan, Engkau Allah kami yang Allah yang luar biasa, Allah yang tidak pernah mengingkar janjinya. Ketika kami datang kepadamu di dalam doa-doa kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, maka Engkau mampu memberikan kami kemenangan, kelepasan. Bahkan kami percaya kuasa Tuhan bekerja saat ini juga, menjamah setiap hati-hati yang gelisah, hati-hati yang penuh dengan kekhawatiran, hati-hati yang mungkin takut. Ada kuasa Tuhan menjamah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Luar biasa ya Tuhan, firman-Mu meneguhkan iman kami untuk tetap kami bersandar dan berharap kepadamu, sehingga kami memiliki damai sejahtera Allah. Terpuji hanya bagi nama-Mu yang akan bekerja, bahkan yang akan membuka usaha, bahkan juga di dalam pendidikan. Engkau juga yang memberkati kami semuanya. Engkau sertai ya Tuhan, nama Allah yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, jangan lupa untuk tetap meneruskan renungan ini kepada rekan-rekan yang lain, dan bagi saudara yang belum subscribe channel ini, saudara dapat tekan tombol merah sehingga saudara dapat menerima renungan setiap hari.
Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.